Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, lagi bersama saya dengan nama Mas Rusdiandi di 2023 11 301. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait konsep dasar Gen Scheduling dan kasus penerapannya. Sebelumnya di sini ada latar belakang, di mana latar belakang yang saya ambil pertama yaitu banyak sistem nyata bersifat non-linear atau berubah terhadap waktu. Yang kedua yaitu pengendali linear konvensional atau PID, sering tidak cukup stabil seluruh rentang operasi. Yang ketiga, gen scheduling digunakan agar sistem tetap optimal di berbagai kondisi kerja. Dan yang terakhir, diterapkan luas pada pesawat terbang, mobil, motor DC, SPIC, dan proses industri. Kemudian pengertian game scheduling. Game scheduling merupakan strategi kendali adaptif yang digunakan untuk mengatasi sistem non-linear atau sistem dengan parameter yang berubah-ubah. Prinsip utamanya adalah mengubah parameter pengendali atau gen secara terjadwal atau scheduling berdasarkan variabel operasi schedule variable seperti kecepatan, temperatur, tekanan, atau posisi. Pada dasarnya, sistem yang menggunakan gen scheduling terdiri dari beberapa pengendali linear yang masing-masing dirancang untuk bekerja optimal di satu kondisi operasi tertentu. Ketika kondisi sistem berubah, pengendali akan berpindah atau melakukan interpolasi antar gen sesuai dengan nilai variabel penjadwalan tersebut. Konsep dasar dan prinsip kerjanya, secara otomatis jika sistem memiliki pengendali berbentuk gen atau K, maka pada gen scheduling, K sama dengan FP, di mana K merupakan matriks gen pengendali, Rho merupakan variabel penjadwalan, misalnya kecepatan, suhu, sudut, dan lain, dan F Rho sama dengan fungsi yang menentukan perubahan gen berdasarkan Rho. Nah, di sini ada contoh kasus penerapan gen scheduling. Saya mengambil contoh yaitu kendali kecepatan motor DC pada beban berubah. Sebuah motor DC digunakan untuk menggerakkan conveyor. Saat beban ringan, respon motor cepat, namun saat beban berat, motor menjadi lambat. Nah, untuk menjaga agar kecepatan tetap stabil pada berbagai kondisi beban, maka digunakan gen scheduling pada pengendali PID. Jelasannya, variabel penjadwalan arus motor berbanding dengan beban. Gen KP KI KP disesuaikan dengan arus. Semakin besar arus, beban meningkat. Maka gen proporsional KP dan integral KI perlu dinaikkan untuk mempertahankan kecepatan nominal. Pengendali ini menjamin sistem tetap stabil dan responsif di berbagai kondisi kerja. Nah, di sini terdapat diagram blok terkait gen scheduling tadi pada kendali motor DC, di mana diagram bloknya sendiri. Diagram blok ini menggambarkan sistem kendali kecepatan motor DC menggunakan metode gen scheduling dengan kendali PID. Sistem ini bekerja secara tertutup atau closed loop, di mana sinyal keluaran motor terus-menerus dibandingkan dengan sinyal referensi untuk menghasilkan respon yang stabil dan akurat, meskipun kondisi beban berubah. Proses pengendalian dimulai dari blok set point yang memberikan nilai referensi berupa kecepatan motor yang diinginkan. Nilai ini kemudian dikirim menuju blok sum plus minus untuk dibandingkan dengan kecepatan aktual motor yang berasal dari keluaran blok motor DC. Hasil dari perbandingan ini menghasilkan error, yaitu selisih antara kecepatan yang diinginkan dan kecepatan sebenarnya. Nilai error inilah yang menjadi sinyal masukan utama bagi pengendali PID untuk mengoreksi perilaku sistem agar mendekati target kecepatan yang diinginkan. Sinyal error tersebut kemudian terbagi menjadi 3 jalur utama, yaitu jalur P atau profesional, jalur I integral, dan jalur derivatif. 3 jalur ini bekerja secara simultan untuk menghasilkan respon kendali yang halus dan stabil. Pada jalur P, sinyal error
dikalikan dengan gen proporsional Kp yang berfungsi untuk memberikan respon langsung terhadap besar kecilnya error. Makin besar error, makin besar sinyal kendali yang diberikan. Lalu pada jalur I, sinyal error diintegrasikan menggunakan blok integrator dengan nilai 1/S, yang berarti akumulasi dari kesalahan sebelumnya akan diperhitungkan. Nilai integral ini dikalikan dengan gen KI untuk menghilangkan kesalahan steady state, sehingga motor dapat mencapai kecepatan target tanpa meleset. Cara itu, pada jalur D, sinyal error diturunkan terhadap waktu melalui blok derivatif, kemudian dikalikan dengan gen KD. Jalur ini berfungsi untuk meredam perubahan error terlalu cepat dan mencegah oscillasi berlebihan atau overshoot pada sistem. Selanjutnya, sinyal keluaran dari P, I, dan D kemudian dijumlahkan pada blok sum plus 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 menjadi satu sinyal kendali total, PID. Sinyal gabungan ini dikirimkan ke blok motor DC yang berfungsi sebagai plan atau sistem yang dikendalikan. Blok motor DC dimodelkan sebagai fungsi alih GS sama dengan 1/0,5S plus 1 yang menggambarkan hubungan antara sinyal masukan berupa tegangan kendali dan keluaran berupa kecepatan motor. Dengan kata lain, motor DC menerjemahkan sinyal kendali dari PID menjadi perubahan kecepatan aktual motor di dunia nyata. Keluaran dari motor DC berupa kecepatan aktual motor, kemudian diumpan balikan ke blok sum plus minus di bagian depan untuk dibandingkan lagi dengan nilai set point. Proses ini terus berulang secara kontinu membentuk loop tertutup yang memungkinkan sistem secara otomatis menyesuaikan diri setiap kali terjadi perbedaan antara kecepatan target dan kecepatan sebenarnya. Dengan adanya loop ini, sistem mampu memperbaiki dirinya secara dinamis sehingga error menjadi sekecil mungkin. Salah satu bagian penting dari sistem ini adalah blok gain scheduler yang berfungsi untuk mengatur nilai-nilai K, KP, KI, dan KD secara adaptif berdasarkan perubahan kondisi beban yang dipresentasikan oleh arus motor. Blok arus menghasilkan sinyal sinusoidal yang melambangkan variasi beban motor seiring waktu. Sinyal arus ini masuk ke dalam gain scheduler yang berisi lookup table untuk menentukan nilai gain PID yang sesuai dengan besar arus tersebut. Sebagai contoh, saat arus meningkat menandakan beban motor bertambah, maka gain scheduler akan menaikkan nilai KP dan KI agar respons sistem tetap cepat dan tidak tertinggal dari set point. Sebaliknya, jika arus menurun, nilai gain akan disesuaikan kembali agar sistem tidak menjadi terlalu agresif. Nilai KP, KI, dan KD yang dihasilkan oleh gain scheduler kemudian dikirimkan ke masing-masing jalur P, I, dan D secara real time. Dengan demikian, setiap perubahan beban motor akan langsung direspon oleh sistem melalui penyesuaian parameter PID secara otomatis tanpa perlu pengaturan manual. Inilah inti dari metode gain scheduling, yaitu pengendalian adaptif yang menyesuaikan parameter kendali sesuai kondisi kerja sistem. Kemudian terakhir hasil dari blok motor DC dan sinyal set point dikirim ke blok scope. Nah, scope ini berfungsi sebagai alat pemantau visual untuk melihat perbandingan antara kecepatan target dan kecepatan aktual motor. Jika sistem bekerja dengan baik, maka grafik pada scope akan menunjukkan bahwa keluaran motor atau output mengikuti set point dengan cepat dan halus meskipun arus dan beban motor berubah. Nah, untuk penjelasan outputnya yang terdapat pada scope, maka penjelasannya sebagai berikut. Nah, ini untuk outputan atau hasil dari scoop yang dikeluarkan, di mana grafik pada scoop ini menunjukkan respon kecepatan motor DC terhadap set point, yaitu 100 rad/s dengan menggunakan PID controller yang dilengkapi gain scheduling. Garis biru merepresentasikan set point, yaitu target kecepatan konstan sebesar 100 rad/s. Sedangkan garis kuning menunjukkan kecepatan aktual motor output yang dikendalikan oleh sistem PID adaptif. Dari bentuk kurva dapat diamati bahwa sistem memiliki respon yang cepat dan stabil. Pada awal simulasi, T sama dengan 0. Motor mulai dari keadaan diam
Kemudian kecepatan meningkat tajam hingga mencapai sekitar 85 rad per S pada T sekitar 1 detik. Setelah itu, laju kenaikan mulai melambat dan sistem mendekati nilai steady state sekitar 98 rad per S pada T kurang lebih 4-5 detik. Hal ini menunjukkan bahwa waktu naik atau rest time sistem adalah sekitar 1 detik, sedangkan waktu tunak atau settling time berada di kisaran 4-5 detik. Tidak terdapat osilasi atau lonjakan overshoot, yang berarti pada grafik garis kuning mendekati set point dengan sangat halus. Ini menandakan bahwa respon sistem sangat terkontrol dengan error steady state yang sangat kecil, hanya sekitar 2% dari nilai set point, karena output berhenti di sekitar 98 rad per S dari target 100 rad per S. Kinerja ini diperoleh karena adanya gen scheduler yang secara otomatis menyesuaikan nilai KP, KI, dan KD berdasarkan sinyal arus motor beban. Ketika arus meningkat, gen scheduler menaikkan nilai penguat untuk mempercepat respon. Sementara ketika arus menurun, gen disesuaikan kembali agar sistem tidak terlalu agresif. Dengan mekanisme ini, sistem mampu mempertahankan kestabilan walaupun kondisi beban berubah selama simulasi. Nah, kesimpulannya, grid scheduling adalah metode kontrol adaptif yang menyesuaikan nilai penguatan pengendali seperti KP, KI, dan KD pada PID secara otomatis berdasarkan variabel operasi sistem seperti kecepatan, arus, suhu, atau tekanan. Dengan pendekatan ini, sistem dapat mempertahankan kestabilan dan kinerja optimal pada berbagai kondisi kerja tanpa perlu mengganti pengendali secara manual. Teknik ini sangat efektif digunakan untuk sistem non-linear atau yang memiliki parameter berubah-ubah terhadap waktu. Karena mampu menjaga respon dinamis dan mengurangi kesalahan steady state, meskipun memerlukan identifikasi titik operasi yang tepat, gen scheduling tetap menjadi solusi praktis dan efisien dalam berbagai aplikasi, seperti pengendali kecepatan motor DC, sistem SPIC, serta kontrol pesawat terbang, karena memberikan keseimbangan antara kesederhanaan desain dan kemampuan adaptif terhadap perubahan kondisi sistem. Oke, teman-teman, mungkin itu aja penjelasan terkait gen scheduling dan contoh penerapannya yaitu kendali kecepatan motor DC. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.